Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat memikis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik neraka berdasarkan gambaran dalam Al-Qur'an. Dalam ajaran agama Islam, setiap amal perbuatan yang dilakukan setiap orang selama hidup di dunia akan mendapat ganjarannya. Bagi yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka akan mendapatkan ganjaran surga. Sedangkan bagi mereka yang berat timbangan amal buruknya, maka neraka adalah balasannya. Secara istilah, neraka atau nar berarti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Dengan kata lain, adalah tempat penyiksaan di mana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, api yang membakar sekujur tubuh sampai ke ubun-ubun. Dalam Al-Quran, neraka disebut juga dengan Bis al-Masir, Bis al-Mihad. Istilah ini digunakan sebagai ancaman terhadap orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka kelak akan disiksa dalam neraka pada hari kiamat. Sementara nama-nama neraka yang digunakan di dalam Al-Quran diantaranya Al-Nar atau api, Al-Jahanam, Al-Jahim atau yang membakar, Al-Syair atau jilatan api, Al-Sakor atau api yang menghanguskan, Al-Hawiyah atau jurang, Al-Hutomah api yang meremukkan. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat. Bahkan jika ada satu tempat di dunia yang paling buruk sekalipun, neraka masih jauh lebih buruk dari itu. Bahkan dikatakan mereka yang masuk ke dalam neraka karena amal buruknya, maka mereka telah mengalami kerugian besar. Tidak hanya mengalami kerugian yang sangat besar, neraka juga akan membuat seseorang yang masuk ke dalamnya akan terhina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 192 yang artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Lalu, apakah yang dimaksud dengan neraka? Bagaimana gambaran neraka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Berikut ini adalah sejumlah fakta menarik tentang neraka berdasarkan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. 1. Neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya manusia, hewan, langit, bumi, dan seluruh alam semesta, neraka juga termasuk salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya surga dan neraka ini sudah diciptakan. Dia adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Keduanya juga adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 131 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat tersebut menunjukkan bahwa neraka disediakan untuk orang-orang yang kafir. Menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, ini sebagai bantahan terhadap kaum Jahmiyah karena sesuatu yang belum ada tidak akan pernah dijadikan janji. 2. Neraka memiliki penjaga. Sama halnya seperti penjara, neraka pun juga memiliki penjaga-penjaga. Para penjaga neraka inilah yang akan memberikan siksaan kepada orang-orang kafir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang neraka sendiri dipimpin oleh malaikat Malik yang memiliki 19 malaikat penyiksa di dalam neraka, yaitu Jabaniyah.
Neraka dipegang atau ditahan oleh 70.000 tali, dan setiap talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Salah satu tugas dari malaikat penjaga neraka adalah menggiring orang-orang kafir ke neraka jahanam. Menurut ahli tafsir Ibnu Katsir, orang-orang kafir digiring ke dalam neraka dengan penuh intimidasi. Bahkan tidak segan-segan menimpakan siksaan kepada orang-orang kafir. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa para penjaga neraka ini memiliki perawakan yang besar dan ekspresi wajah yang menyeramkan. Tidak hanya itu, para penjaga neraka ini juga memiliki suara yang amat garang dan memiliki temperamen yang kasar, sadis, dan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dikutip dari buku Pintar Hari Akhir oleh Abdul Muhsin Al-Mutairi, para malaikat ini juga bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan cercaan pada orang-orang kafir melalui 3 momen yang berbeda, diantaranya sebagai berikut. Pertama, malaikat penjaga neraka akan bertanya pada saat pintu neraka dibuka sebelum orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Kedua, saat orang kafir masuk ke dalam neraka. Ketiga, saat orang kafir meminta malaikat penjaga neraka agar memohonkan syafaat kepada Allah supaya siksaan mereka diringankan. 3. Neraka memiliki pintu. Seperti yang telah sedikit dibahas sebelumnya, neraka adalah seburuk-buruknya tempat di mana orang-orang kafir akan menerima siksaan yang kekal. Dan perlu diketahui, calon penghuni neraka nantinya akan masuk ke dalamnya melalui pintu-pintu sesuai dengan dosa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 43 dan 44 yang artinya, "Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka." Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa pintu-pintu tersebut tercipta secara bertingkat dan akan dimasuki oleh manusia sesuai kadar kesalahannya. Pintu yang dimaksud yaitu Jahanam, Laza, Al-Hutamah, Asy-Syair, Sakor, Al-Jahim, dan Al-Hawiyah. Kemudian, dalam referensi tafsir lainnya dijelaskan secara detail, yaitu di tingkat pertama terdapat ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka disiksa sesuai dosa mereka lalu dikeluarkan. Di lapisan kedua terdapat orang-orang Nasrani. Di lapisan ketiga terdapat orang-orang Yahudi. Di lapisan keempat terdapat orang-orang Sabi'in. Di lapisan kelima terdapat orang-orang Majusi. Di lapisan keenam terdapat orang-orang musyrik. Dan di lapisan ketujuh terdapat orang-orang munafik. 4. Penghuni neraka akan diikat dengan rantai belenggu. Neraka adalah tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang lebih banyak melakukan amal buruk selama hidupnya. Para penghuni neraka tersebut akan diperlakukan dengan hina. Orang-orang kafir juga akan dipasangi rantai belenggu di lehernya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 4 yang artinya, "Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala." Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah menyediakan rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala bagi orang-orang kafir,
yaitu orang yang mengingkari dan bahkan membantah nikmat dan pemberian yang telah dianugerahkan kepadanya. Rantai dipakai untuk mengikat kaki mereka supaya tidak lari, sedangkan belenggu untuk merantai tangan dan leher yang diikat ke neraka. Neraka syair yang menyala-nyala seperti disebutkan dalam surat yang lalu adalah neraka yang nyalanya tidak dapat dibandingkan dengan jenis api manapun di atas dunia ini. Api di dunia hanya 1/70 dari api neraka. Tidak hanya itu saja. Setelah orang-orang kafir ini dipasangi rantai belenggu di lehernya, mereka akan diseret untuk dibawa ke dalam air yang sangat panas, lalu dibakar di dalam api. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Quran Surat Ghafir ayat 71-72. Akibat keingkaran mereka, orang-orang kafir akan merasakan siksa di akhirat. Ketika belenggu dan rantai-rantai dikalungkan ke leher mereka, kemudian mereka ditarik dengan paksa dan dibakar di dalam neraka. 5. Bahan bakar api neraka. Sama halnya seperti api yang ada di dunia yang memerlukan bahan bakar untuk bisa tetap menyala, api neraka pun juga membutuhkan bahan bakar. Namun berbeda dengan api yang ada di dunia yang membutuhkan bahan bakar kayu atau minyak, bahan bakar api neraka antara lain adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga batu. Hal itu telah disampaikan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Umar Sulaiman Al-Ashikor menjelaskan maksud dari manusia yang dijadikan sebagai bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir dan orang musyrik. Mengenai batu-batu yang dijadikan bahan bakar neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hakikatnya. Namun, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa batu tersebut adalah jenis belerang. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaitu batu jenis belerang yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia menciptakan langit dan bumi di langit terdekat dan disiapkan untuk orang kafir. Diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Bukan hanya itu yang menjadi bahan bakar neraka, lainnya adalah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98-99. Artinya, sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya. Semuanya akan kekal di dalamnya. 6. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api dunia. Sulit untuk membayangkan seberapa panas api neraka. Namun, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkannya panasnya api neraka adalah 70 kali dari api yang pernah dibuat manusia di dunia. Dengan kata lain, api paling panas yang bisa dibuat oleh manusia, kemudian itu dikalikan 70 kali, maka itu menjadi panasnya api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia.
Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa panasnya api neraka lebih panas dari teriknya sinar matahari. Orang-orang munafik berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panasnya jikalau mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 81. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang di neraka yang paling ringan siksaannya. Telapak kaki orang tersebut menginjak sebuah bara api hingga otaknya mendidih. Hadis ini menggambarkan betapa panasnya api di neraka. 7. Neraka ditarik 70.000 tali. Neraka terikat pada 70.000 tali, yang pada setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya." Hadis riwayat Muslim nomor 2842. 8. Dalamnya neraka. Neraka adalah tempat yang sangat dalam. Bahkan jika sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka, batu tersebut membutuhkan waktu hingga 70 tahun untuk bisa mencapai dasarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami pernah bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Muhammad SAW bertanya, 'Tahukah kalian suara apa itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya.' Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Dalam buku yang berjudul Surga dan Neraka Al-Quran As-Sunnah yang ditulis Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikor menjelaskan bahwa neraka itu begitu lebar dan luas, dasarnya begitu dalam juga lebar. 9. Makanan dan minuman di neraka. Meski di neraka, para penghuni neraka pun akan tetap diberi makan dan minum. Hanya saja, makanan dan minuman di neraka ini hanya akan menambah penderitaan para penghuni neraka. Adapun minuman yang akan diberikan kepada para penghuni neraka adalah air mendidih dan nanah, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Naba ayat 24 dan 25, yang artinya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Mereka penghuni neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berjanji kepada peminum khamar bahwa mereka akan diberi minum berupa tinatul khobal. Para sahabat bertanya, apakah tinatul khobal itu? Rasulullah menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan makanan yang akan diberikan kepada para penghuni neraka adalah buah jakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-46 yang artinya, sesungguhnya pohon jakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran tentang betapa mengerikannya buah jakum itu.
Kalaulah saja setetes dari buah jakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2585. 10. Pakaian penghuni neraka. Para penghuni neraka juga akan diberikan pakaian yang akan menambah penderitaan mereka. Bagaimana tidak? Pakaian yang dikenakan oleh para penghuni neraka adalah pakaian yang terbuat dari api neraka itu sendiri. Bisa dibayangkan betapa menderitanya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-21. 11. Siksaan paling ringan. Seringan-ringannya siksaan di neraka tetaplah sangat mengerikan. Adalah Abu Thalib, sosok yang disebutkan akan menjalani siksaan paling ringan di neraka. Dia akan mengenakan sandal yang terbuat dari api neraka. Akan tetapi, karena sandal tersebut sangat panas, otaknya sampai mendidih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Ia memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya, sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. 12. Neraka bisa dingin. Neraka selalu digambarkan dengan panasnya api yang melebihi panasnya api yang ada di dunia. Ternyata, neraka tidak hanya bersifat panas yang teramat sangat, melainkan juga dingin yang menyiksa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Robnya seraya berkata, wahai Tuhanku, sebagian apiku saling memakan satu sama lain. Maka mereka diizinkan untuk berembus 2 kali, 1 kali pada saat musim dingin dan 1 kali lagi pada saat musim panas. Maka hawa panas yang dirasakan merupakan hawa panas dari embusan api neraka, dan hawa dingin yang dirasakan merupakan hawa dingin dari jamharir, hawa dingin neraka. Siksa neraka tidak hanya dengan air yang mendidih, tetapi dengan air yang dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Gasak. Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Gasak ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa gasak adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan 2 makna ini. Maka gasak adalah air yang busuk, yang luar biasa dingin tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Menurut tafsir Ibnu Abbas, gasak yang menjadi minuman bagi penduduk neraka bersifat sangat dingin dan karena itu membinasakan mereka. Namun sesudah tubuh mereka rusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalikkan wujud mereka seperti awalnya. Lalu mereka rasakan lagi siksaannya. Demikianlah keadaan orang-orang yang berdosa.
Demikianlah 12 fakta menarik tentang neraka yang ada dalam Al-Quran. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.